Shalom brother and sisters. Puji muliakan nama Tuhan, kita semua ada di tempat ini. Kita semua datang di dalam rumah Tuhan. Saya percaya kita semua datang bukan hanya sekedar datang untuk menikmati ibadah, tapi kita semua akan dilaut oleh Tuhan. Amin. Yang siap untuk memulai ibadah ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semua satukan hati kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan hidup kita. Kita mau datang di hadapan hadiratnya, kita membawa persembahan yang terbaik. Kita membawa setiap pujian penyembahan kita yang kudus dan yang berkenan kepadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita rasakan semuanya dari hati yang kita yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu. Sebab hanya Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, seberapa kita yang hadir, kita mau nyatakan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami hidup, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada Tuhan. Sebab Allah kami hidup, maka kami pun hidup Tuhan. Ini kami Tuhan, sembah kami, oh kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu, kami mengundang kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita katakan dari hati kita. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kebaikan-Nya Tuhan.
Oleh karena kesanggupan cinta dan kasih-Nya buat kita ada sampai saat hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan dahsyat, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih katakan dengan hatimu, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan hatimu, katakan dari dalam hidupmu. Kita mau sama-sama katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya jemput kita semua untuk membangkit berdiri, mengatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan hatimu, kebajikan,
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan dengan hatimu. Oh, terima kasih. Ini penyembahan kami Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawan kami Tuhan. Engkau pakai hidup kami Tuhan. Engkau pakai hidup kami jadi lebih dahsyat. Sebab kami percaya Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah, kelahiran-Mu melimpah atas berkat bagi kehidupan kami Tuhan, kebajikan bagi kami, demikian kemurahan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan. Kau lawan, Engkau jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami puji. Glory bagi nama-Mu. Hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyatakan glory bagi nama-Nya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Katakan dari hatimu. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Sama-sama lagi kita katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami siap Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk ditegur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dari jemaat Tuhan, kita mau katakan dari hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Karena Engkau berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat Tuhan katakan dengan sungguh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
atas sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di atas. Sesuatu pasti terjadi ya Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di atas. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami imani, kami yakini pertolongan-Mu tak pernah terlambat menolong kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan hari-hari kami yang sudah kami lalui semua karena pertolongan Tuhan saja. Sehingga kami bertanya, siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Bahkan firman-Mu mencatat Tuhan tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami sampaikan atas segala kebaikan Tuhan. Hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan, bulan-bulan sudah berlalu. Bahkan kami ada di penghujung tahun 2023. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini juga Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami datang ke bait-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan di rangkaian acara ibadah kami ini Tuhan, kami bawa hati kami yang senantiasa rindu, yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu manusia bukan hanya hidup dari makanan jasmani yang kami makan, melainkan dari setiap firman yang keluar, yang diucapkan, yang disampaikan. Itulah makanan bagi setiap kerohanian kami Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biar sepanjang penyampaian kebenaran firman-Mu, hamba berdoa Roh-Mu melawat dan menjamah setiap hati kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom bagi kita semuanya. Oke, apa kabar semuanya? Saya berdoa supaya Anda semuanya, Bapak Ibu semuanya beserta dengan saya senantiasa diberi kekuatan daripada Tuhan dan kita yakin percaya bahwa
Di dunia ini tidak ada sobat yang sejati kecuali hanya Yesus. Katakan amin. Ya, hanya Yesus saja sobat yang sejati, nggak ada yang lain. Ya, baik, saya mengucap syukur kalau bisa bertemu dengan Bapak Ibu juga diberikan kesempatan. Saya sampaikan terima kasih untuk Pastor Nathan dan juga Pastor Lina, keluarga dan juga semua hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, sudah mengizinkan saya untuk kembali ke tempat ini. Ya, saya hitung-hitung ya udah berapa bulan kali ya. Tapi saya lihat semua di sini anak-anak Tuhan yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Oke, adapun judul kebenaran firman Tuhan yang saya akan bawakan hari ini berbicara tentang makna Natal bagi orang percaya. Makna Natal bagi orang percaya. Nats yang diambil itu dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dan nats ini juga yang akan diambil menjadi tema Natal nasional di Indonesia dan juga diambil sebagai tema Natal oleh beberapa aras perkumpulan gereja besar. Ya, untuk ini dicanangkan menjadi tema besar. Ya, oke, kita baca sama-sama Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. 2, 3, ya. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, anak-anak muda, bro dan sis yang ada di tempat ini, makna Natal yang saya akan sampaikan adalah ada dua hal. Ini berkaitan dengan bagaimana kita sudah melewati tahun 2023. Lalu poin yang kedua nanti dari makna Natal 2023 ini yang saya sampaikan adalah merupakan sebuah doa dan harapan dari saya sebagai hamba Tuhan. Ini menjadi pegangan bagi kita untuk memasuki tahun 2024. Saya mau tanya, adakah di antara Bapak Ibu atau bro dan sis yang tidak mau masuk 2024? Mana tahu mau bilang ya kan, Pak Pendeta gue gak mau masuk 2024, terus mau kemana bro? Karena habis 23 ya 24. Saya mau nyimpen dulu Pak Pendeta, 2025 nanti saya muncul lagi, kagak bisa. Jadi kita semua akan memasuki era baru, tahun yang baru yaitu tahun 2024. So siapa yang tahu tahun 2024 itu apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita hadapi? Dunia itu bagaimana? Situasinya bagaimana? Tidak ada yang tahu. Sehingga olehnya sebelum kita memasuki tahun 2024, doa saya tidak ada rasa takut pada anak-anak Tuhan, tidak ada rasa gentar atau gelisah pada anak-anak Tuhan, tapi punya satu keyakinan bahwa kita semua akan masuk tahun 2024 dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu. Ya kan? Kan di sini rame nih ya kan? Rame, jadi tepuk tangannya agak mantap lah. Oke, nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya mau sampaikan adalah bahwa makna Natal itu biasanya identiknya bagi orang-orang percaya itu tidak jauh dengan kata ornamen. Itu tidak jauh dari kata perayaan. Itu tidak jauh dari kata kebiasaan. Maka kalau yang biasanya Natal itu identiknya dengan apa? Santa Claus. Saya lagi mencari siapa yang perut gendut baru saya akan jadikan Santa Claus ke depan. Tapi rupanya sini gak ada ya. Santa Claus. Baru apa bicara tentang kado Natal. Adakah yang sudah mendapatkan kado Natal? Belum ya? Kasihan amat ya. Apalagi yang multimedia dia bilang, iya gue juga belum loh, sama kata. Selain kado Natal biasanya kita bicara tentang hadiah atau liburan. Orang biasanya sebelum tanggal 25 itu sudah prepare. Mau pergi ke luar negeri atau dalam negeri. Tidak bisa ke Singapura, minimal Singaparna lah. Ya kan? Sudah mau pergi kemana-mana. Liburan holiday katanya. Natal juga itu bicara tentang apa? Pakaian baru. Dan yang paling unik adalah pohon Natal nih. Saya lihat di sini ada 2 pohon Natal.
Wah, ini pohon Natal ini saya teringat. Pohon Natal ini adalah pohon Natal kayak modelnya zaman dulu. Bukan model apanya, model pemasangannya itu zaman dulu. Ini masangnya setengah mati nih, harus satu-satu kalau nggak salah. Bener ya? Harus satu-satu. Kalau hilang satu aja daunnya, udah repot tuh. Karena atas dan bawah beda. Ini susah loh masangnya. Beda kalau zaman sekarang, pohon Natal itu wih keren. Sekali pasang, tarik aja ke atas, plek, jadi. Apalagi yang digital, ya kan? Pasang di tembok udah nyalain aja. Mau diganti hari ini warna hijau, besok biru boleh. Ya kan? Mau kuning minggu ketiga boleh. Tapi pohon Natal ini juga masangnya segitu ribetnya, terpasang hanya sebulan. Dikandangin berapa bulan? 11 bulan di gudang. Ya kan? 11 bulan di gudang. Coba. Ini semua bicara tentang ornamen Natal. Apakah salah Pak Pendeta? Kagak ada yang salah. Mau beli baju baru boleh silakan. Mau beli yang branded boleh. Tidak ada yang salah. Mau liburan boleh. Tidak ada yang salah. Tapi pagi hari ini saya mau bawa semuanya kita lebih dalam memaknai Natal. Bukan hanya soal ornamen, bukan hanya soal perayaan, bukan hanya soal liturgi, bukan hanya sekedar kado lahiriah, bukan hanya sekedar itu, Bu. Supaya apa? Begitu kita tahu makna Natal yang sesungguhnya, kita merasakan bahwa kita ini adalah orang yang sangat-sangat bersyukur. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah makna Natal bicara tentang pengorbanan. Bicara tentang pengorbanan. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini adalah ayat yang familiar, ayat yang dihafal oleh orang Kristen dari sejak kecil sampai gede. Yohanes 3 ayat yang ke-16 bicara tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu lanjutnya apa? Sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan, menyerahkan, mengorbankan. Siapa yang dikorbankan? Anaknya yang tunggal. Pak, Bu, Bro dan Sis dengarkan. Makna Natal itu yang sesungguhnya adalah di sana bicara tentang ada pengorbanan dari seorang bapak, pengorbanan dari seorang ayah untuk orang yang dikasihinya. Dan apa yang dikorbankan yaitu anaknya yang paling tunggal. Kalau yang sudah menikah, saya kira saya nggak perlu cerita bagaimana hati kita kepada anak. Ya kan? Nggak perlu cerita. Jangankan satu, anak 5 pun kita berusaha untuk membagi kasih kepada mereka. Mengasihi mereka. Luka dikit saja kita sudah langsung panikan. Awal Desember kemarin anak saya yang paling gede, kelas 2 SMP, dia study tour keliling Jogja dan Semarang kurang lebih 3-4 hari. Begitu berangkat dari Bogor, dia sehat fit. Ya, begitu berangkat, nyampe di perjalanan, masih di tol Cipali saja, itu dia sudah kasih kabar, Pi, saya demam. Belum nyampe tujuan, jalan-jalan belum beres, study tournya belum beres. Itu saya langsung panik, langsung telepon wali kelasnya, langsung telepon siapa yang bertanggung jawab dalam tur ini. Saya bilang tolong perhatikan anak saya. Dia sedang demam, tolong kasih obat. Kalau bisa mampir ke klinik dulu. Kalau bisa berikan minuman makanan yang sehat. Itu semua saya hubungin. Dan sampai saya bilang sama anak saya, Mason karena namanya Mason atau Mason mau pulang enggak? Papi jemput atau suruh, kebetulan ada keluarga yang di daerah sana, saya bilang atau saya suruh jemput deh supaya Mason balik ke sini. Enggak. Saya mau tetap ngikutin, saya masih kuat. Tapi jangan dipaksa, saya bilang. Begitu sampai di Semarang, dia kasih kabar lagi, Pi demamnya makin tinggi. Wah itu saya bilang enggak, pulang aja deh, pulang aja. Tapi dia bilang enggak, aku mau ikutin sampai akhir. Dan puji Tuhan ya memang 4 hari itu dia beresin semuanya. Karena dia bilang aku masih kuat Pi, walaupun demam aku masih bisa ikutin. Aku masih kuat jalan, yang penting ada asupan obat, lalu vitamin, antibiotik, dia minum 3 kali sehari.
Saya mau kasih tahu, ini hati orang tua kepada anak. Dan bapak itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk saya dan kita semuanya. Bilang kiri kanannya, untuk lu bilang. Iya kan? Ya untuk kita. Kalau Allah saja mengorbankan anaknya yang tunggal, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah betapa saya dan Bapak Ibu, bro dan sis berharga di mata Tuhan. Tapi Pak, kalau ditanya, bro sis kalau ditanya, kita ini masuk klasifikasi sih, waduh belum tentu deh, betul. Belum tentu. Kalau ditanya kita ini nggak ada yang cocok masuk kriterianya sorga. Datang hari Minggu aja disuruh-suruh, didorong-dorong gitu loh. Kalau nggak dihubungin sama Pak Pastor Nathan kayaknya nggak abdol, ya elah. Kalau nggak ada sesuatu kayaknya kurang pas, kalau nggak ada temen nggak mau ke gereja, kagak cocok. Tapi kenapa Tuhan angkat kita menjadi orang yang paling berharga? Karena yang kedua memang kasihnya itu sempurna. Kasih Bapa itu sempurna untuk saya dan untuk Anda semuanya. Tidak ada kasih yang seperti itu. Makanya saya bilang ini menjadi pengingat bagi kita yang sudah melewati tahun 2023. Kenapa? Kita sudah ada di ujung tahun. Beberapa hari lagi sudah lewat nih tahun 2023. Saya mau tanya, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, apakah bisa kita sampai di ujung tahun ini? Saya datang ke sini mungkin 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu. Ya, kalau bukan karena kebaikan dan kasih Tuhan, saya belum tentu bisa berdiri lagi di tempat ini. Jadi saya mengingat ke belakang flashback bukan karena saya mengingat-ingat hal-hal yang buruk, kagak. Tapi mengingat bagaimana kasih Tuhan itu sempurna. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi saya, bagi kita semuanya. Itu karena kasihnya yang sempurna. Supaya kita bisa melewati hari-hari, bisa melewati bulan demi bulan, bisa melewati tahun ini dengan baik. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita tidak ada di tempat ini. Saya sekarang sedang fokus ada 1 anak, ini sekedar sharing saja. 7-10 hari yang lalu, kalau saya nggak salah, ya 7 hari yang lalu lah. 7 hari yang lalu, di yayasan kita itu ada seorang anak asli dari Papua umur 3 tahun. Masih kecil, 3 tahun. Ini asli Papua. Jadi pas lagi makan siang, ada kakaknya yang masak bakso berkuah. Itu baru panas, baru mendidih dari kompor, lalu dihidangkanlah ke tempat makan. Karena ini si kakak mungkin lupa dengan mungkin piring atau sendok gitu, dia balik ke pantry, ke dapur. Begitu dia balik ke dapur, ini masakannya kurang diawasin. Karena ini sudah jam makan siang, makanan sudah terhidang, maka anak-anak yang di luar masuk berhamburan ke dalam. Termasuk si Joshua tadi. Begitu masuk ke dalam, Yosua dengan temennya sedang bermain, dorong-dorongan gitu. Begitu Yosua ini didorong oleh temannya, dia nggak jatuh. Tapi begitu didorong yang kedua kali dengan kekuatan yang lebih, karena saya lihat dari CCTV, begitu didorong lebih kencang, Yosua ini tiba-tiba terduduk di kuali yang panas. Begitu dia terduduk, maka menjeritlah semuanya dan akhirnya itu dari bahu belakang sampai ke bagian bawah, ini kulitnya terkelupas, melepuh semua. Lalu karena yayasan kita juga biasanya dikunjungi oleh dokter-dokter, maka mereka biasanya edukasi tentang kesehatan. Staf guru dan pengurus dan juga anak-anak di sana sudah banyak yang tahu tentang penanganan pertama terhadap luka-luka. Termasuk juga luka bakar. Maka ini anak langsung dibawa ke kamar mandi, langsung diguyur pakai air mengalir.
30 menit. Dan saya bilang biarkan kalau 30 nggak dingin sampai 45 menit sampai sejam. Diguyur terus, diguyur sambil dia menangis gitu ya. 15 menit kemudian saya datang. Nyampe di asrama. Saya lihat itu punggungnya, kakinya, lukanya sudah dingin. Sudah dingin. Ya. Jadi penanganannya sudah bagus, sudah tepat. Hanya kulit luarnya yang mengelupas dan tidak ada gelembung kulit yang isinya air. Nah, menurut medis ini yang berbahaya. Kalau ada gelembung kulit yang isinya air. Lalu bagian kulit pori-pori dalamnya itu tidak ada yang pecah atau retak. Jadi penanganannya sudah bagus, anak ini nangis terus gitu ya. Lalu kita bawa ke klinik. Dokter yang biasa menangani anak-anak yayasan bawa ke sana, dia bilang, "Pak, ini kayaknya sudah terluas, bawa ke UGD." Ke UGD, di sinilah masalahnya. Begitu ini anak dibawa ke sana, ditanganin, kita nyampe jam 10 malam kalau nggak salah, ditangani, diimpus apa semuanya, udah beres. Anak ini masih nangis-nangis terus, baru akhirnya kita balik nih. Kita pikir sudah aman lah di rumah sakit. Besok pagi kurang lebih jam 9, jam 10, saya datang dengan istri, lihat ini anak karena kebetulan ada pelayanan juga di Natal di Bogor gitu ya. Jadi kita mampir sekaligus mau doakan Yosua. Sampai di UGD saya kaget karena anak ini tidak ditangani dengan bagus. Saya sampaikan ini supaya jemaat Tuhan di sini juga harus diedukasi tentang kesehatan, ya, tentang penanganan kepada keluarga kita yang sakit atau siapapun. Ini perlu. Begitu saya sampai di sana, itu perbannya sudah mulai warna coklat, sepanjang malam gak diganti. Lalu ada bagian luka bakar yang tidak terbalut. Sehingga akhirnya infeksi. Wah, saya marah dan kesel sama pihak rumah saya. Saya bilang, kenapa anak saya ditangani sedemikian rupa? Ini gak boleh. Ini kan lukanya kebuka, harus ditangani. Begitu udah beres saya komplain kepada rumah sakit, iya ya Pak nanti kita tangani. Oke, udah beres, saya doa. Sama istri saya bilang, yuk kita doa untuk Yosua, kita doa untuk Yosua. Kita bilang Tuhan Yesus tolong sembuhkan Yosua, Yosua sembuh, pulih. Selesai kita doa, hitungan menit yang sama, tiba-tiba Yosua ini kaget. Saya bilang, siapa yang kagetin Yosua? Enggak ada Pak, pengurus yang jaga bilang enggak ada. Loh ini kok kaget? Pengurusnya malah bilang, dari tadi malam Pak, dia kaget-kagetan terus. Wah saya bilang, kalau orang itu kaget tanpa dikagetin orang lain, berarti ada sesuatu yang salah dalam saraf dalamnya. Kayak seperti orang epilepsi, tahu ya, epilepsi itu kejang-kejang, itu saraf dalam. Secara medis ada sesuatu di dalamnya. Jadi saya bilang kalau kaget harusnya kasih tahu dokter. Ya Pak, nanti kalau kaget kita kasih tahu. Oke. Saya mau pamit, tiba-tiba Joshua-nya kaget lagi dan di depan mata saya itu matanya naik ke atas dan langsung dia kolap. Pingsan. Wow, saya teriak sama dokter di itu. Dok, tolong dok. Kita teriak semua, istri saya juga udah nangis. Wah, semua pada rame lah di UGD itu. Akhirnya ini si Yosua ditanganin, dikasih oksigen, lalu dikasih pacu jantung, lalu pokoknya ditangani demikian rupa lah, ala-ala dimasukin. Dan itu hampir 45 menit saya bergumul habis-habisan sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, jangan Tuhan. Ini kan pikiran manusia kemana-mana gitu ya. Jangan Tuhan, jangan panggil dia Tuhan, jangan Tuhan. Ini anak harus hidup. Ini anak pokoknya bergumul. Wah istri dengan pengurus-pengurus semua pada nangis. Lalu puji Tuhannya 45 menit kemudian dia mulai sadar. Itu adalah kritis pertama yang dia alamin. Lalu saya tanya dengan dokter, apa yang harus dilakukan dok? Kalau begini, mereka bilang kami nggak sanggup. Ya sudah kalau nggak kalian sanggup, apa yang kita kerjakan? Mereka bilang rujuk ke rumah sakit yang besar di Jakarta yang tipe A. Oke, siapa yang rujuk, kalian atau kami? Mereka bilang kami, harus rumah sakit yang rujuk. Ya sudah, minta tolong dipercepat. Singkat cerita sampai sore itu belum ada balasan rujukan dari rumah sakit yang ada di Jakarta. Karena dia bilang rumah sakit itu harus mereka mention dulu baru mereka nanti balas. Tapi belum ada balasan. Oke kita tunggu. Sampai malam tiba itu balasan belum ada juga informasi dari dokter jaga. Jam 3 subuh pengurus yang jaga nelpon saya. Kasih tahu ini Yosua kritis lagi. Pingsan lagi.
Wah, itu saya menjerit lagi di kamar, teriak-teriak lagi sama Tuhan. Saya bangun istri, wah itu semua kita udah. Akhirnya istri bilang, ya sudah saya putuskan pokoknya mulai pagi ini saya yang akan jaga Yosua sampai dia pulih. Pagi dia langsung berangkat ke rumah sakit. Dia beresin itu, dia lihat Yosua, dia tanya dokter punya perawat-perawat yang ada di sana. Dan yang lebih hebatnya adalah begitu Yosua ini beberapa kali kritis, istri saya tanya, bagaimana ini kalau kalian tidak sanggup, kalau anaknya dibiarkan di sini, maka ini taruhan nyawa. Dengan gampangnya dokternya bilang begini, ya sudah deh Bu, kami nggak sanggup lagi, kami nggak bisa ngurus ke sana, silahkan keluarga yang urus. Wah itu istri saya, kayaknya dia bilang, untung saya hamba Tuhan, kalau enggak gue cekek lu katanya. Kenapa nggak ngomong dari kemarin gitu loh. Bogor, Jakarta itu kagak jauh, nggak perlu naik pesawat, kapal laut. Hanya 2 jam nyampe, kita bisa cari rumah sakit. Begitu istri saya bilang, kita bisa tangani dari keluarga ngambil rujukan. Saya langsung bangun dari tempat tidur saya, langsung beres-beres, langsung saya tancap gas, ambil surat rujukannya, langsung ke Jakarta. Saya langsung ke RSCM. Dan karena kebetulan dekat kantornya rumah sakit itu dengan kantor Kementerian Sosial, karena yayasan kita di bawah Kementerian Sosial, maka saya minta tolong sama orang Kementerian Sosial untuk mendampingin. Supaya ini jangan ada yang lama, diperlambat, minta jalur khusus kepada anak ini. Dan puji Tuhan Kementerian Sosial datang menemani, datang ke RSCM, begitu saya info ke orang yang di sana, mereka bilang, Pak, mereka sudah kasih mention ke kami bahwa ada anak Yosua yang harus ditangani, sedang kritis. Kami sudah balas. Persoalannya kami minta riwayat penanganan ini anak sejak masuk ke rumah sakit sampai penyerahan. Kagak dikirim-kirim. Wah itu saya nahan hati lagi. Sampailah dia akhirnya jam 6 sore di RSCM. Begitu di RSCM ditangani dengan bagus, dimasukkan satu ruangan yang memang khusus luka bakar. Jadi dia ICU insentif namanya, dia memang khusus di situ saja. Tidak ada, jangankan orang mau masuk ngelihat dari kaca saja tidak dikasih. Jadi mereka yang tanganin. Kita pikir ya puji Tuhan lah sudah ditangani dengan baik dan tempatnya pas, kita turun ke lobi. Kita makan malam dengan orang Kementerian Sosial, dengan semua teman-teman di situ. Baru makan beberapa sendok, dokter manggil. Pak, Bu naik ke atas, oke naik, kita naik ke lantai 8. Lantai 9 kita ada ruangan yang khusus dengan dokter, dikasih tahu, Pak mohon maaf Bu, ini anak kritis. Lah saya bilang kok kritis, tadi kan di ambulan kan dia masih nangis-nangis. Oh iya, ini yang perlu saya sampaikan ya Pak Bu, sampai dokternya bilang ini ujungnya bisa sampai maaf kata ke kematian. Oh dok, saya bilang jangan sembarangan ngomong deh dok, tolong deh. Soalnya begini Pak, itu dia tangan kiri diimpus dari Bogor sampai ke Jakarta, tangan kanan juga diimpus. Dua-duanya kagak masuk. Wah saya bilang, benar-benar saya nahan hati sekali. Sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang tua ini anak, saya bilang, dua-dua impus kagak masuk. Kagak masuk Pak. Jadi dalam perjalanan dari Bogor ke Jakarta, itu enggak terima air masuk sama sekali. Kagak Pak, karena sudah bengkak itu tangan. Dan kayaknya dokter enggak mau memperhatikan. Airnya jalan, tapi kagak masuk. Wah, saya keselnya minta ampun benar. Saya bilang tunggu Yosua sembuh. Benar. Gue akan surati ke manajemennya, saya akan surati ke ID, saya akan surati ke Kementerian Sosial. Enggak ada cerita. Dan ini anak sudah hampir 5 hari di UGD sampai hari ini. Dan puji Tuhannya kemarin itu sudah dilakukan operasi yang pertama. Operasi pertama itu artinya kulit-kulitnya itu dikelupasin. Bukan operasi belah gitu ya, kulitnya dikelupasin. Dan itu memang menurut orang yang luka bakar itu, karena dibius gak akan terasa, tapi begitu udah beres biusnya, oh perihnya minta ampun begitu ya, karena kulitnya dikelupas lah gitu. Dan yang kedua adalah ini anak masih sampai sekarang ditidurkan, artinya dibius 24 jam. Kami pun sejak dia masuk ke RSCM belum pernah melihat lagi secara langsung. Hanya info dari dokter. Dan rencananya itu Selasa pagi akan dioperasi yang kedua. Jadi kulit pinggirannya sudah mulai kering,
Tapi kalau ada yang kurang kering atau ada yang kurang bagus maka dikorek lagi. Diulang lagi. Jadi hal yang saya mau sampaikan adalah teman-teman di tempat ini tolong bawa dalam doa nama anak ini, namanya Yosua. Ini asli anak Papua. Nanti bisa lihat di IG Facebook dia Facebook Panti Asuhan Bani Iman, ada wajahnya di situ. Jadi saya minta tolong titip satu nama saja dalam setiap doa kita, namanya anak Yosua, Yosua, Yosua. Nah, jadi yang saya mau sampaikan adalah saya merasakan secara manusia saya nggak bisa melewatin hari-hari yang kemarin. Begitu Pastor Nathan bilang, Pak Bro tolong dong bantuin. Itu saya udah mau cancelin semuanya. Jadwal-jadwal saya. Ibadah Natal pun di beberapa perusahaan saya mau cancelin. Tapi saya berpikir bahwa kembali bagaimana Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada saya. Kalau enggak saya sendiri udah pingsan benar. Saya badan gede begini, tapi kalau ngelihat darah enggak kuat. Saya orangnya gede begini, tapi kalau disuntik saya udah duluan menjerit gitu loh. Belum disuntik saya udah pingsan duluan. Udahlah. Saya enggak kuat. Tapi itu bisa dilewatin semuanya. Dan saya tahu hanya kasih Tuhan yang sempurna yang mengizinkan saya melewati semuanya. Tidak ada yang lain. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. So yang kedua adalah makna Natal yang saya mau sampaikan supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini punya kekuatan, punya satu pegangan, punya suatu yang bisa dibawa untuk memasuki tahun 2024 supaya saya dan Bapak Ibu semuanya dengan penuh keyakinan ada di tahun 2024. Maka makna Natal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah berkaitan dengan Lukas 2 ayat yang ke-14 tadi, bicara tentang apa? Damai sejahtera. Ada 3 orang Majus yang datang kepada bayi Yesus. Ada 3 orang Majus. Mereka itu bawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dari persembahannya sudah ketahuan bahwa ini orang bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang terpandang, orang kaya, orang yang punya nama. Saya mau tanya, jemaat GBI Hope Serpong ini pernah nggak memberikan persembahan dalam bentuk emas? Belum ya? Hari ini serahkan emasnya. Oh bukan ya. Artinya gak ada apa-apanya. Orang Majus ini kasih emas. So kalau mereka memberikan persembahan yang terbaik, termahal, apa yang mereka mau inginkan daripada bayi Yesus? Hanya satu, damai sejahtera. Kenapa? Karena dalam harta kekayaan mereka, mereka tidak menemukan damai sejahtera. Ingat benar, harta kita enggak membawa damai sejahtera kepada kita. Belum tentu. Mereka adalah orang yang terpandang, terpelajar. Ingat, sepintar apapun kita, belum tentu membawa kedamaian bagi keluarga kita. Mereka adalah orang-orang yang dinilai orang lain itu orang eksklusif. Saya mau tanya, seberapa tinggi pun jabatan kita yang diberikan oleh perusahaan, seberapa banyak pun perusahaan yang kita kelola, seberapa banyak pun perusahaan yang kita miliki, belum tentu bisa membawa damai sejahtera bagi kita. Saya mau kasih tahu, damai sejahtera itu hanya ada pada Yesus. Tidak ada yang lain. Masuk 2024, masuk di tahun yang baru, percaya, minta damai sejahtera daripada Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di dunia ini. Hidup kita tidak ditentukan bagaimana pintarnya, wise-nya kita, hikmat kita, terpelajarnya kita, titel kita, kekayaan kita, mempunyai rumah bagus sekalipun, rumah yang mahal sekalipun, di klaster yang PPAP sekalipun, belum tentu ada kedamaian kalau tidak ada Tuhan Yesus di sana. Jadi jangan heran kalau ada keluarga orang Kristen, hari Minggu pelayanan, yes. Minggu gandengan, yes. Minggu kayaknya di depan gereja, shalom, haleluya. Tapi kalau ditanya istrinya, papi lu gimana orangnya? Wow, beringas pak, beringas. Loh,
Kok di gereja kayaknya seperti domba gitu, nurut-nurut aja. Oh iya Pak, kalau di rumah seperti singa. Wah iya. Nggak ada kedamaian. Keluarga orang Kristen, pagi-pagi itu bukannya saat teduh. Silent, semuanya diam, tidak ada yang ngomong. Terus siapa yang ngomong? Piring terbang, sendok terbang. Yang ada itu. Ibadah ke gereja hari Minggu rajin. Tapi kagak ada damai sejahtera. Saya mau memastikan kepada kita semuanya. 2000 tahun yang lalu kalau Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang paling sederhana. Membawa damai sejahtera. Doa saya supaya dia pun lahir dalam hati kita. Membawa damai sejahtera. Tidak ada jawaban yang lain. Hanya dia saja. Kalau kita mencari damai sejahtera dengan kekuatan kita enggak menemukan. Tapi izinkan dia lahir di hatiku dan di hatimu. Kalau mungkin selama ini kita ada di tengah perjalanan yang sepertinya tidak tahu arah tujuannya. Yang selama ini kita mencari hal-hal duniawi. Yang selama ini kita pikir kita udah paling benar, paling pas kedudukannya, ada di zona nyaman. Percayalah, kalau Tuhan Yesus belum lahir di tempat di mana yang kita hidupin, tidak akan ada damai sejahtera. Minta sama Tuhan, bilang Tuhan, lahirlah dalam hatiku, lahirlah dalam keluargaku, lahirlah dalam setiap apa yang kukerjakan, supaya aku merasakan damai sejahtera. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Oh iya. Minta G ya. G. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa Natal bukan hanya bicara tentang ornamen, perayaan, sakramen. Maupun juga euforia Natal. Sebagaimana yang selama ini kami lakukan. Tapi lebih daripada itu, hari ini kami memahami bahwa Natal bicara tentang pengorbanan seorang ayah. Pengorbanan seorang bapa yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya kami tidak ada yang binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana kasih-Mu begitu sempurna mengasihi kami. Kami bisa merasakan karena kami sudah melewati tahun 2023. Banyak tantangan, rintangan yang sudah kami lalui. Kami menyadari Tuhan, setiap perjalanan hidup kami tidak selalu mulus, tidak selalu rata. Tapi kami yang tahu bahwa kasih-Mu yang sempurna itu menguatkan kami, memegang erat tangan kami. Sehingga firman-Mu berkata, sekalipun kami jatuh, tidak akan pernah sampai tergeletak sebab ada tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih untuk tahun 2023 yang sudah berlalu. Dan hari ini juga firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa makna Natal berbicara tentang damai sejahtera. Kami mau masuk tahun yang baru Tuhan. Kami tidak mau ada rasa takut, gelisah, gentar dalam hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi yang kami rindukan ada damai sejahtera dalam hidup kami, dalam hati kami. Sebagai seorang suami, kami memiliki damai sejahtera memimpin rumah tangga kami. Sebagai seorang istri, kami memiliki damai sejahtera untuk berdoa bagi suami dan anak-anak kami. Dan sebagai anak-anak muda, kami memiliki damai sejahtera di dalam hati kami dengan satu keyakinan. Tuhan yang membuat masa depan kami indah semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapakku berdoa untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan berkati mereka. Berkati mereka semuanya Tuhan. Satu pun tidak terlewatkan Tuhan. Satu pun tidak terlewatkan. Ada tangan Tuhan, karya Tuhan yang akan menjamah mereka semuanya. Perlengkapi hamba-hamba-Mu dan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Perlengkapi kami semuanya Tuhan. Sempurnakan setiap hati kami Tuhan. Setiap kasih kami Tuhan. Dan kami terus mau dilawat oleh Roh-Mu Tuhan. Dilawat oleh Roh-Mu.
Kami pulang dari tempat ini dengan tidak tangan kosong, hati yang kosong. Tapi ada kemuliaan Tuhan yang menyertai kami. Ada berkat Natal yang menyertai kami Tuhan. Sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Berkati pelayanan ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Nathan. Berkati keluarga, istri, anak-anaknya Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada tempat ini semuanya Tuhan. Kami akan menerima segala berkat yang datangnya daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita angkat dua belah tangan kita untuk terima berkat daripada Bapa. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus, itulah akan menyertai kita semuanya, mulai dari hari ini hingga esok, hingga selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput setiap kita, umat yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Dan semua kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati sampai hari Minggu. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.